Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 10 DPEB yang berbahagia. Mari kita salam semangat. SMK bisa, DPEB prestasi. Ya, demikian untuk salam semangat nanti kepada anak-anak DPEB di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Tentunya semangat di dalam belajar ini terus ditingkatkan, ya. Maka untuk itu pada proses pembelajaran nantinya diharapkan anak-anak bisa lebih kreatif dan lebih kompetisi di dalam pembelajaran, karena tantangan kita di dalam pembelajaran nanti itu juga mempersiapkan yaitu lulusan atau tamatan yang siap kerja yang ada di industri. Nah, pada tahun ini alhamdulillah untuk DPEB sudah menyalurkan 2 siswa untuk kami salurkan yang ada di PT Indo Mitra Pratama di bidang konstruksi interior, dan alhamdulillah kondisinya menyenangkan, ya, dan itu berada di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading Barat, ya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Di sana tanpa tes, karena di sana dengan ada kepercayaan termasuk hubungan yang sudah terjalin dengan saya dengan industri. Nah, untuk anak-anakku semuanya yang ada di DPEB, tentunya di tahun ini ada 2 kelas. Kita ada rombel atau rombongan belajar. Ini merupakan tahun yang pertama dimulai 2 kelas. Maka dengan 2 kelas ini berarti didasari dari yaitu prestasi yang ada di DPIB. Maka untuk tahun ini, ya, tahun ini adalah tahun yang ketiga, ya, yang nantinya akan meluluskan, yaitu angkatan yang ketiga, nanti insya Allah tahun 2022, ya. Maka kepada kalian selama 3 tahun ini nanti supaya betul-betul di dalam pembelajaran itu supaya bisa mencapai sebuah prestasi. Jadi tanpa ada prestasi maka pembelajaran bisa dinyatakan kurang berhasil. Maka di dalam kegiatan DPIB ini adalah merupakan satu pembelajaran yang lebih banyak menekankan tentang yaitu minat dan bakat, terutama bakat di dalam mengembangkan seni mendesain sebuah bangunan. Maka harus didasari dari segi seni untuk lebih menarik di dalam membuat desain. Di DPIB tentunya kepada anak-anakku jangan merasa rendah, ya, rendah diri karena mungkin karena danemnya yang paling bawah, sehingga dari segi input itu termasuk nilai yang paling bawah yang ada di SMK Lengkong. Tapi jangan pesimis bahwa semuanya kita lakukan harus ada semangat. Insya Allah dengan adanya kemauan dari kalian maka akan menjadikan kalian menjadi anak-anak yang lulusan yang berbobot. Termasuk juga di DPIB di dalam pembelajaran ini juga mengikutsertakan yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah dalam bentuk kegiatan perlombaan, baik itu di LKS, ya, maupun dalam kegiatan uji sertifikasi tentang bidang arsitektur yang ada di Nganjuk yang di bawah naungan yaitu Balai Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jawa Timur. Nah, maka anak-anak sebagai peserta didik DPIB, maka insya Allah kalau ada kemauan yang keras, insya Allah masa depannya menjadi lebih baik. Kemudian di DPIB tentunya kalian nanti akan berinteraksi dengan sesama anak-anak, termasuk dengan kakak-kakak angkatan kalian, maka supaya ada komunikasi satu dengan yang lain,
guna untuk meningkatkan suatu pembelajaran yang lebih baik, termasuk dengan Bapak Ibu guru, supaya betul-betul ada komunikasi yang baik sehingga ada keterbukaan, akan meningkatkan suatu hasil pembelajaran yang lebih baik. Tentunya untuk di DPIB dalam pembelajaran nanti ada khususnya lebih banyak mengenai gambar-gambar komputer, ya. Maka nanti ada dikenalkan bagaimana lab kita, lab komputer yang ada di SMK Negeri 1 Lengkong. Termasuk juga nanti ada kegiatan-kegiatan PKL dan sebagainya, ya. Maka supaya anak-anak kesempatan-kesempatan yang ada di industri betul-betul nanti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Maka dalam mempersiapkan kalian menjadi tamatan yang memiliki siap kerja, supaya betul-betul di dalam pembelajaran ini juga ada semangat di dalam mengikuti pembelajaran, baik itu secara teori maupun praktek, ya. Diharapkan anak-anak walaupun kondisinya sekarang ini adalah sedang pandemi corona, namun tetap lebih semangat dengan batasan-batasan protokol kesehatan. Jangan menjadikan pandemi corona ini malah justru menurunkan semangat belajar, tapi tetap kita harus semangat belajar. Walaupun nanti ada sebagian yang kita melaksanakan di dalam pembelajaran adalah sistem daring. Nah, maka untuk yang sistem daring itu nanti dengan pengaturan tugas-tugas dan materi tetap dijalankan sesuai dengan tuntutan yang ada di materi tersebut. Baiklah anak-anakku 10 DPIB siswa baru yang berbahagia, saatnya kami mau menjelaskan mengenai kegiatan yang ada di DPIB SMK Negeri 1 Lengkong untuk tahun pembelajaran 2021-2022. Untuk DPIB saat ini kita sudah ada peningkatan dari jumlah rombongan belajar, ada 2 kelas. Maka untuk itu di tahun ini adalah awal untuk 2 kelas, yang selanjutnya tentunya nanti ada peningkatan di dalam pembelajaran. Baiklah, kami perkenalkan pribadi saya, yaitu saya sendiri, nama Dr. Andes Bendot M. Sunardi, Magister Pendidikan dengan kelahiran di Lumajang, agama Islam, tanggal 28 Oktober 1964. Untuk latar belakang pendidikan, S1 kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu tahun 1990. Kemudian pendidikan S2 di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2012. Kemudian pengalaman mengajar, kami sudah terlebih dahulu mengajar di SMK PGRI 1 Nganjuk dari tahun 1990 sampai dengan 2019. Kemudian lalu dialih tugaskan di SMK Negeri 1 Lengkong, dimulai dari tahun 2019, tepatnya bulan Februari sampai sekarang. Alhamdulillah kondisinya sehat walafiat. Kemudian untuk rumah, alamat yaitu di Perumahan Puri Mangundikaran, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk. Kemudian tugas pengembangan, kami membimbing lomba kompetensi siswa atau LKS untuk SMK Provinsi Jawa Timur dimulai tahun 2005 sampai 2021, bidang AutoCAD building. Kemudian yang kedua, menguji LKS AutoCAD building untuk wilayah SMK di wilayah kerja 1, yaitu Surabaya dan sekitarnya di Jawa Timur. Sudah
kami laksanakan 2 kali, yaitu tahun 2019 dan 2021. Demikian untuk pengenalan. Kemudian di dalam kompetensi kalian untuk DPIB adalah merupakan kepanjangan dari desain permodelan dan informasi bangunan. Kami gambarkan di SMK sebagai sekolah kejuruan, kemudian SMK yang ada di SMK Negeri 1 Lengkong merupakan bidang keahlian, yaitu teknologi dan rekayasa. Kemudian untuk program kalian adalah teknik konstruksi dan properti. Nah, di dalam program kalian ini ada 4 kompetensi kalian. Yang pertama adalah konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Kemudian yang kedua konstruksi jalan, irigasi dan jembatan. Kemudian yang ketiga adalah bisnis konstruksi dan properti. Yang keempat adalah desain, permodelan dan informasi bangunan. Sehingga kita salah satu dari 4 kompetensi keahlian yang ada di SMK dengan program keahlian teknik konstruksi dan properti. Kemudian untuk DPIB itu merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan yang merancang bentuk bangunan yang lebih menarik dengan disesuaikan standar dan persyaratan konstruksi bangunan, sehingga DPIB merupakan satu kompetensi keahlian yang memiliki yaitu minat dan bakat tentang seni untuk mendesain rumah, sehingga di situ lebih ditekankan untuk hasil desain yang lebih menarik. Kemudian bentuk bangunan yang ada di masyarakat, yaitu kami bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama untuk rumah tinggal. Untuk rumah tinggal yang pertama seperti yang kami tampilkan di sini. Ini bentuk-bentuk bangunan rumah tinggal. Termasuk ini rumah tinggal tradisional. Kemudian ini bangunan untuk rumah tinggal di Eropa. Dan ini adalah bentuk bangunan yang ada di Jepang. Kemudian ini adalah bangunan dengan desain kemudian berikutnya adalah gedung publik. Nah, gedung publik ini diantaranya adalah untuk GOR. Kemudian ini adalah kampus yang ada di UGM. Kemudian bangunan mall untuk publik. Kemudian bangunan masjid ini untuk masyarakat Islam. Ini adalah kantor atau gedung pemerintahan. Yang berikutnya adalah jalan dan jembatan. Contohnya sebagai berikut. Bentuk jalan dan jembatan, ada jalan jembatan tol dan ada jembatan yang menghubungkan antara daerah yang satu dengan lintasan sungai, dan termasuk jembatan yang di kanan kirinya adalah tebing untuk daerah-daerah perbukitan. Kemudian tahapan keahlian di dalam pekerjaan bangunan meliputi persiapan lahan atau yang dilakukan dengan pengukuran tanah. Nah, nanti di sini ada mata pelajaran yang namanya teknik pengukuran tanah. Kemudian yang kedua, penggambaran 2 dimensi dengan gambar kerja. Ini nanti kita akan membuat gambar 2 dimensi sebagai petunjuk untuk pelaksanaan pekerjaan.
Kemudian yang ketiga adalah penggambaran 3 dimensi atau yang disebut dengan gambar presentasi. Nah, di sini nanti akan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah gambar eksterior dan gambar interior. Dan yang keempat adalah estimasi biaya pembangunan. Sehingga kita harus bisa menghitung biaya dan pembelanjaan baik itu bahan maupun ongkos kerja di dalam pembangunan, baik itu untuk rumah, gedung, sehingga kita bisa mengetahui untuk harga per satuan meter persegi. Kemudian mata pelajaran selama 3 tahun itu meliputi muatan nasional, yaitu diantaranya adalah mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah Indonesia, dan 6 bahasa Inggris. Ini adalah muatan nasional yang harus dimiliki oleh semua siswa, baik itu di semua jurusan. Kemudian mata pelajaran dalam muatan kewilayahan, yaitu dibagi menjadi 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya. Kemudian yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Jawa. Sehingga untuk bahasa Jawa ini disampaikan kepada semua siswa untuk bisa mengetahui bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang perlu diketahui dan dipahami serta dimengerti oleh semua siswa. Kemudian untuk muatan peminatan kejuruan, yaitu dengan kode C, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah C1. C1 itu adalah membidangi dasar bidang keahlian yang meliputi simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini nanti dalam 1 semester itu akan diberikan 3 jam pelajaran khususnya untuk kelas 10. Kemudian yang kedua adalah mapel fisika. Fisika ini nanti juga 3 jam pelajaran untuk kelas 10. Kemudian kimia itu adalah 3 jam pelajaran untuk kelas 10. Sehingga ini sebagai dasar keahlian bagi anak-anak DPIB. Kemudian yang C2 adalah kelompok mapel dasar program kalian. Nah, ini merupakan dasar program kalian meliputi mapel untuk gambar teknik. Dalam 1 semester diberikan 3 jam pelajaran untuk kelas 10. Kemudian mekanika teknik 3 jam pelajaran untuk kelas 10 juga. Nah, mekanika teknik ini adalah merupakan ilmu terapan dari fisika dan matematika. Maka untuk itu di DPIB dikenalkan dengan mapel mekanika teknik untuk mengetahui perhitungan kekuatan pada sebuah konstruksi bangunan. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, ini nanti akan diberikan 7 jam pelajaran untuk kelas 10 dalam 1 semester. Namun di dalam realisasi pembelajaran nanti akan kami bagi menjadi 2 bagian. Khusus untuk yang dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah, itu nanti saya split menjadi 4 jam pelajaran. Sedangkan yang 3 jam pelajaran kami tambahkan untuk dasar menggambar komputer dengan menggunakan program AutoCAD, sehingga kelas 10 akan saya berikan lebih awal untuk menggambar AutoCAD, mengingat kebutuhan untuk kelas 11 itu nanti akan diperlukan.
Kemudian yang C3. Untuk C3 itu adalah kompetensi kalian meliputi mapel aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Untuk kelas 11 itu akan diberikan 9 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Kemudian untuk kelas 12 itu akan diberikan 8 jam pelajaran. Nah, untuk mapel aplikasi ini atau yang disingkat dengan APL-PIG itu untuk khususnya menggambar, dimulai menggambar AutoCAD, kemudian menggambar 3 dimensi dengan menggunakan SketchUp, dan termasuk juga untuk render menggunakan yaitu Photoshop dan Corel. Kemudian yang kedua, mapel konstruksi jalan dan jembatan. Di sini akan disampaikan di kelas 11, yaitu dalam setiap minggunya 5 jam pelajaran. Kemudian untuk kelas 12, 5 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mapel estimasi biaya konstruksi. Untuk kelas 11 akan disampaikan 4 jam pelajaran. Kemudian untuk kelas 12 akan disampaikan 6 pelajaran. Sehingga estimasi ini lebih banyak menggunakan aplikasi atau software Excel. Kemudian yang keempat adalah mapel konstruksi dan utilitas gedung. Ini sebagai dasar konstruksi, maka ini baik itu secara pengetahuan maupun cara menggambar, yaitu untuk kelas 11 disampaikan 6 jam pelajaran, kemudian kelas 12 6 jam pelajaran. Kemudian yang kelima adalah mapel produk kreatif dan kewirausahaan atau yang disingkat dengan PKK. Ini nanti akan disampaikan di kelas 11 sebanyak 7 jam pelajaran, kelas 12 8 jam pelajaran. Di sini lebih ditekankan bagaimana mengembangkan minat dan bakat kreativitas siswa untuk membuat sebuah karya. Yang pertama terkait dengan jurusan, yang kedua pengembangan bakat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian di dalam proses pembelajaran diharapkan yang pertama aktivitas peserta didik yaitu harus interaktif. Interaktif ini adalah ada interaksi antara guru dan siswa, artinya ada timbal balik, ada aktif antara guru dengan siswa, jadi tidak hanya searah namun dua arah. Yang kedua inspiratif. Inspiratif ini memberikan satu gagasan-gagasan atau ide-ide terkait dengan pengembangan bakat di dalam mendesain sebuah bangunan. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus memiliki daya yang menyenangkan, sehingga dalam pembelajaran harus bisa menyenangkan bagi siswa, karena di dalam mapel untuk kejuruan itu jam-jamnya lebih panjang. Kemudian yang keempat adalah kompetitif, jadi ada persaingan, kompetisi terhadap setiap anak harus ada kompetisi, sehingga di sini nanti kita akan menggunakan ini sebagai dasar untuk kegiatan perlombaan. Termasuk yang kelima adalah termotivasi. Jadi ada semangat belajar, sehingga semangat belajar itulah akan menjadikan hasil karya pada siswa menjadi lebih baik, tepat, dan cepat, termasuk juga memenuhi kriteria pada konstruksi. Kemudian yang kedua, berkembang keterampilan abad 21. Nah, maka di dalam kita menghadapi perkembangan zaman, maka kepada peserta didik itu harus kreatif. Yang kedua, berpikir kritis. Nanti kalau dalam pelajaran harus bisa lebih aktif di dalam menyikapi dan menerima hasil pembelajaran. Kalau memang ada yang perlu dibahas, nanti dibahas, disampaikan. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah, sehingga masalah-masalah
di dalam tugas-tugas itu nanti akan dijumpai, sehingga setiap siswa harus bisa yaitu mencari solusi di dalam permasalahan tersebut. Kemudian kolaborasi dan komunikasi, yaitu bagaimana memadukan antara mapel kejuruan satu dengan yang lain yang bisa menjadikan sebuah karya itu menjadi lebih lengkap dan lebih sempurna, dan termasuk juga lebih menarik. Dan kita di dalam pembelajaran harus berkomunikasi baik di antara siswa maupun dengan guru. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun untuk di SMK dilaksanakan di industri, yaitu dengan melalui model penyelenggaraan praktek kerja lapangan atau PKL. Kalau 2 tahun yang lalu dinamakan prakerin atau praktek kerja industri. Namun untuk saat ini di kurikulum yang baru itu kita menggunakan yang namanya istilah praktek kerja lapangan atau PKL. Kemudian praktek kerja lapangan sendiri, yaitu tujuannya adalah yang pertama mencari pengalaman kerja langsung. Jadi di industri, nanti anak-anak akan ditempatkan di industri pada kelas 11 pada semester yang kedua, yaitu nanti akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Sehingga mereka akan bisa mendapatkan sebuah pengalaman kerja langsung. Kemudian yang kedua, etos kerja yang tinggi, ada semangat kerja yang tinggi. Sehingga kalau di industri dikenalkan bagaimana proses kerja itu kalau menghadapi di industri. Itu harus disiplin, harus tertib, dan termasuk juga kepada anak-anak yaitu harus ada kreativitas di dalam menggambar. Termasuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam gambar. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi keutuhan standar kompetensi lulusan, sehingga kompetensi lulusan sangat diperhatikan. Maka untuk lebih sempurnanya supaya anak-anak nanti tamatannya bisa diserap oleh dunia industri, maka nanti harus bisa mempunyai standar. Yang keempat adalah model pendidikan sistem ganda atau link and match, atau di sini ada timbal balik antara industri dengan sekolah. Maka di sini harus ada sistematis dengan sistematis, ya. Nah, maka di sini nanti antara sekolah dan industri ada sinkronisasi di dalam program pembelajaran. Kemudian peserta PKL diharapkan yang pertama adalah bisa merasakan langsung bagaimana pembelajaran praktek yang ada di dunia kerja. Kemudian yang kedua, memperoleh pengalaman etos kerja. Kemudian yang ketiga, mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya, sehingga di antara lingkungan kerja di sekolah dengan lingkungan kerja yang ada di industri tentunya berbeda. Maka lingkungan kerja yang di industri akan bisa diketahui, dirasakan apabila kita dalam melaksanakan PKL dengan baik. Kemudian yang keempat adalah mengetahui proses kinerja yang terdapat di perusahaan, baik untuk produk, hubungannya dengan tenaga kerja, termasuk dengan kedisiplinan dan keselamatan kerja. Itu juga harus kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah membandingkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dengan yang ada di industri dengan sistem magang. Jadi selama 6 bulan, maka di sini harus bisa membandingkan antara ilmu dan keterampilannya. Kemudian berikutnya adalah memperoleh pengetahuan terkini dari tempat praktek kerja industri. Jadi bagaimana kita saat ini di industri itu apa yang dibutuhkan. Kemudian mengaplikasikan sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang terakhir ada memiliki soft skill, yaitu keterampilan yang dimiliki oleh si anak. Sehingga itu lebih baik untuk memberikan motivasi, komunikasi, kemandirian,
termasuk kerja keras dan kepercayaan diri pada setiap anak. Kemudian mari kita perhatikan di dalam kegiatan siswa DPIB. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengetahui tentang kondisi laboratorium DPIB atau laboratorium komputer yang ada di DPIB. Kita perhatikan pada tampilan saat ini. Nah, ini di sini mengenalkan bagaimana kondisi lab DPIB. Ya, ini ada lab, ini dibangun tahun 2020. Ya, sehingga di sini labnya baru ya, dengan ukuran 9 meter kali 12 yang dilengkapi dengan ruangan pembelajaran praktek. Kemudian di sini juga ada fasilitas-fasilitas komputer sebanyak yaitu 36 komputer dengan di setting untuk layoutnya supaya layout ini bisa diketahui dari guru yang mengajar. Kemudian lab ini dilengkapi dengan AC, ya, ruangannya dingin, termasuk dengan dilengkapi dengan yaitu untuk LCD proyektor. Termasuk juga di sini dilengkapi dengan sound system, sehingga kita menggunakan sound system. Maka di dalam pembelajaran di lab ini bagi kita sebagai peserta didik bangunan, walaupun dengan jumlah yang panjang jamnya, tapi merasa lebih nyaman. Ini adalah untuk menggambaran antara gambar kerja dan gambar presentasi tiga dimensi. Sebagai gambar presentasi. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan bagaimana kegiatan praktek pengukuran tanah yang ada di SMK Negeri 1 Lengkong. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada siswa di dalam pengukuran untuk beda tinggi. Nah, di sini menggunakan pesawat. Ya, ini pesawat waterpass atau beda tinggi. Tujuannya untuk mengetahui beda tinggi satu titik dengan titik yang lain. Ya. Kemudian di sini melaksanakan praktek yang ada di lapangan milik kita. Kita bisa menggunakan fasilitas lapangan sebagai. Kemudian ini adalah wujud untuk pesawat waterpass. Ya. Kemudian ini adalah untuk bak ukur untuk bisa mengetahui beda tinggi dari masing-masing titik. Kemudian ini contoh untuk pengukuran sistem polar. Jadi pengukuran berada di tengah, titik-titik berada di lingkungan. Kemudian ini adalah hasil pengukuran, kemudian dihitung, kemudian dimasukkan sebagai tabel. Nah, ini adalah untuk tujuan akhir adalah mengetahui beda tinggi antara satu titik dengan titik yang lain. Ya. Nah, maka untuk itu kemudian yang selanjutnya praktek gambar komputer dan uji kompetensi sekolah. Nah, ini kondisinya yang ada di siswa kita. Ini dalam setiap ujian ini selalu kita bagi menjadi 2 gelombang dengan jumlah kemarin muridnya ada 30 sehingga 15. Setiap gelombang ada 3 hari, masing-masing hari adalah 6 jam sehingga satu gelombang ada 18 jam. Ini kondisinya anak-anak ditempatkan masing-masing ada berjauhan. Kemudian ini adalah untuk di server di komputer guru itu bisa diketahui bagaimana kondisi daripada anak-anak masing-masing komputer anak-anak bisa dipantau di sini. Ya. Klik aja. Jadi ini adalah kondisi kemarin waktu uji kompetensi kalian
dengan soal yang dari direktorat ya selama 2 gelombang dengan 6 hari kerja. Kemudian kita lanjutkan dengan praktek kerja lapangan atau PKL. Nah ini untuk PKL ini adalah yang ada di PP ya, di proyek BUMN ya. Ini penggambaran praktek mengenai penulangan plat. Jadi dikenalkan ya bagaimana jarak tulangan, termasuk juga ini untuk ngecek pekerjaan yang ada di atap teratas untuk pembuatan rangka baja. Kemudian ini adalah pengujian selum untuk pengujian kekentalan beton. Dikenalkan. Kemudian ini adalah hasil pembuatan pondasi stros. Ya. Selanjutnya yang diikuti adalah LKS, yaitu lomba kompetensi siswa bidang AutoCAD building yang ada di wilayah kerja 4 Jawa Timur. Nah ini untuk kondisi LKS AutoCAD building tahun 2019. Kita mengikutkan sertanya ini yang namanya Aldi itu ya. Kemudian ini peserta sebanyak 14 peserta, pengujinya dari P3GT dari VDC Malang. Kemudian hasilnya ini, hasil dari siswa kita adalah ranking 10 dari sejumlah 13. Kemudian ini adalah foto kegiatan untuk LKS tahun 2021 ya. Kemudian ini pesertanya dari kita yang namanya Yuda. Ini pengujinya dari industri ya. Kemudian untuk rankingnya ini adalah ranking 5 dari sejumlah 12 peserta. Kemudian uji sertifikasi arsitektur yang dilaksanakan yang ada di SMKP Negeri 1 Nganjuk bersama ya. Di sini dari Balai Jasa Konstruksi Jawa Timur, Dinas PU. Nah, ini adalah acara pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan uji tulis pengetahuan tentang bidang arsitektur. Ya. Jadi semua siswa peserta diuji tentang pengetahuannya tentang arsitektur. Kemudian ini foto bersama dari siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 1 Lengkong. Ini adalah ujian praktek menggambar. Ya, praktek menggambar. Kemudian ini uji wawancara dengan asesor dari LPJK. Ya. Kemudian kunjungan industri kegiatannya. Jadi ini ada di desain rumah desain bangunan yang ada di Yogyakarta, di Kota Madya Yogyakarta. Ini foto bersama ya. Termasuk ini angkatan tahun 2020 yang kemarin angkatan pertama. Ini adalah foto bersama yang ada di depan Masjid UGM atau Gajah Mada bersama dengan bapak-bapak sekolah dan rekan-rekan anak-anak semuanya. Kita lanjutkan dengan kegiatan penyaluran lulusan di PT Indopri Mitra Pratama kontraktor interior gedung di Jakarta, Jakarta Utara. Ini baru alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk mendapatkan lowongan kerja. Kemudian di sini saat wawancara dengan HRD dari Jakarta. Ini adalah pengarahan dari bapak-bapak sekolah ketika mau pemberangkatan. Ya, setelah diterima itu ada 4 orang, DPIB ada 2 orang, mesin ini TKR ada 2 orang. Ini foto bersama dengan menampilkan ini adalah surat panggilan atau tanda diterima. Ya,
Kemudian ini saat pemberangkatan di stasiun naik kereta api. Ini bersama dengan orang tuanya, ya. Kemudian ini juga foto bersama sebelum berangkat naik kereta api, ya. Nah, ini kondisi yang ada di industri yang ada di Jakarta, kondisinya seperti ini, lebih nyaman, ya, seperti yang ada di lab kita. Kemudian yang berikutnya karya gambar siswa. Mengenai gambar 2 dimensi, yaitu dengan gambar PDF dan termasuk juga gambar yaitu AutoCAD, gambar 3 dimensi. Sehingga bagi anak-anak tentunya akan lebih memiliki kesiapan di dalam menghadapi dunia kerja. Saya kira ini, terima kasih atas perhatian. Semoga anak-anak menjadi siswa yang nantinya di DPIB menyenangkan. Yang kedua, lebih semangat di dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah DPIB bergerak mencapai prestasi, ini semboyan kita. Maka untuk itu dari kesempatan ini diharapkan kepada siswa-siswa baru dapat lebih senang, lebih menarik, lebih berkreatif di dalam mengembangkan pembelajaran yang ada di DPIB. Sekian untuk materinya. Demikian anak-anak dengan pemaparan materi yang saya sampaikan melalui PowerPoint yang tadi. Ya, maka untuk itu anak-anakku semuanya, setelah anak-anakku semuanya mengetahui bagaimana pembelajaran yang ada di DPIB SMK Negeri 1 Lengkong, termasuk di dalam kegiatan-kegiatannya, ya, supaya menjadikan wawasan bagi anak-anak bahwa DPIB itu nantinya seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi silakan kalian selalu ada kemauan, ya, untuk mencapai sebuah prestasi, ya. Tentunya semuanya ini anak-anak lakukan harus ada yaitu percaya diri. Yang kedua yaitu ada kerelaan mau mengembangkan dalam pembelajaran, sehingga diharapkan setelah dengan masa 3 tahun pembelajaran, baik itu pembelajaran yang ada di sekolah maupun di industri, maka diharapkan nanti betul-betul menghasilkan tamatan yang siap kerja. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga diharapkan dengan MPLS ini kalian supaya bisa membuat sebuah rangkuman dari apa yang tadi saya sampaikan, dan nanti rangkuman itu dikumpulkan ke panitia, betul-betul menjadi bukti bahwa anak-anakku semuanya mau memperhatikan dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa. Sekian saja dari saya. Sekali lagi kita salam semangat. SMK bisa, DPIB prestasi. Ya, itulah semangat bagi kita sebagai siswa DPIB di tahun 2021. Sekian aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.